Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Al-Mubarak, dengan panggilan saya Ahmad. Saya dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor dengan prodi Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang ada di program studi Pendidikan Agama Islam, yakni Ulumul Quran, dengan tema pengenalan Al-Quran. Mungkin di video kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin ada di benak otak teman-teman sekalian, seperti apa definisi dari Al-Quran, apa nama-nama lain dari Al-Quran dan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, serta apa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Jadi tidak perlu berlama-lama, mari kita ke pembahasannya sekarang. Baik, sebelum memasuki kepada pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang dari tema yang ada di video kali ini. Sejarah turunnya Al-Quran adalah salah satu peristiwa yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi seluruh penghuni langit dan bumi. Baik, kita sudah mengetahui latar belakang dari tema yang saya angkut pada video kali ini. Sekarang kita ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran secara bahasa. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan, yang dibaca, dan yang ditelaah. Sedangkan secara istilah, Al-Quran adalah kitab suci yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pula pengertian Al-Quran menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni Al-Quran dimaknai sebagai kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, ditelaah, dan diamalkan kepada kehidupan sehari-harinya sebagai pedoman untuk kehidupan umat manusia. Sedangkan ada Al-Quran menurut salah satu para ahli yang menyatakan apa itu Al-Quran, yakni adalah Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau mendefinisikan Al-Quran sebagai suatu firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan penutup para nabi dan juga rasul melalui perantara malaikat Jibril. Nah teman-teman, dari definisi yang sudah saya sebutkan di awal apa itu Al-Quran, nah sekarang adalah kesimpulan dari definisi apa itu Al-Quran sendiri, yaitu Al-Qur'anu huwa kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilafzi arabiyyi al-manqulu ilaina bitawaturi al-maktubu fil masahif al-muta'abbadu bitalawatihi al-mabda'u bisuratil fatihati wal mahmumu bisuratin nasi, yang artinya adalah Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, diriwayatkan secara kita secara mutawatir, termaktub dalam mushaf, yang membacanya merupakan ibadah
yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah teman-teman, itu adalah definisi dari Al-Quran. Nah sekarang kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu nama-nama lain dari Al-Quran serta sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama adalah Al-Quran itu sendiri, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Qur'ana la yahdil lati hiya aqwam, yang artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Nama-nama lain yang kedua adalah Alkitab, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad anzalna ilaikum kitaban fi dzikrukum, yang artinya sungguh telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Nama-nama lain yang ketiga adalah Furqan, yang firman Allah dalam Quran surah Furqan ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, yang artinya Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, yakni jin dan manusia. Nama-nama lain dari Al-Quran yang keempat adalah Al-Dzikr atau peringatan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Az-Zikr atau Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dan yang terakhir, nama-nama lain dari Al-Quran ialah Tanzil, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sungguh Tanzil atau Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengetahui nama-nama lain dari Al-Quran. Nah sekarang kita akan memasuki pembahasan di mana yang akan membahas sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, yakni sebagai berikut. Sifat-sifat Al-Quran yang pertama ialah Nur, yang artinya adalah cahaya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 174 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina, yang artinya wahai umat manusia, sesungguhnya telah kami sampaikan kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yakni Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Sifat yang kedua dalam Al-Quran ialah Mubin, yang artinya yang menerangkan, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, yang artinya sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Sifat yang ketiga ialah Mubarak, yang artinya yang diberkati, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 92 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi, yang artinya dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan
dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Sifat yang keempat adalah busyra atau kabar gembira. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 97 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin, yang artinya membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sifat yang kelima ialah Al-Aziz, yang artinya yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 41 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, yang artinya sesungguhnya orang-orang mengingkari Al-Quran ketika Al-Quran itu disampaikan kepada mereka, mereka itu pasti akan celaka. Dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Dan sifat Al-Quran yang terakhir ialah Majid, yang artinya yang dihormati. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anun Majid, yang artinya bahkan yang didustakan itu adalah Quran yang dihormati. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini sudah jelas nama-nama lain dari Al-Quran dan sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran. Sekarang kita akan memasuki kepada pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan antara Al-Quran dengan hadis, bisa hadis nabawi ataupun hadis qudsi. Nah, sekarang adalah penjelasannya. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui sebelumnya, definisi dari Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berbahasa Arab, diturunkan kepada kita secara mutawatir, termaktub dalam mushaf. Membacanya merupakan ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, itu adalah Al-Quran. Nah, apa itu hadis nabawi ataupun hadis qudsi? Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu hadis nabawi. Hadis secara bahasa itu ialah berasal dari bahasa Arab, yakni hadasa yahdisu, yang artinya pembicaraan, komunikasi, ataupun cerita. Nah, sedangkan hadis nabawi itu adalah cerita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Atau definisi lain dari hadis nabawi sendiri itu sama dengan hadis biasa, yakni setiap atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, atau ketetapan, ataupun sifat akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah definisi dari Al-Quran dengan hadis nabawi, yang dimana perbedaannya sudah jelas bahwa Al-Quran itu ialah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan hadis nabawi ialah hadis atau perkataan Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah jelas ya perbedaannya. Nah, sekarang apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu sebenarnya ialah perkataan Nabi Muhammad SAW yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi meriwayatkan bahwa perkataan beliau itu datang atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul menjadi perawi dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lafaz Nabi itu sendiri. Maka bila ada seseorang yang meriwayatkan hadis qudsi, ia meriwayatkannya dari Rasulullah dengan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu ya teman-teman, perbedaan antara Al-Quran, hadis nabawi dengan hadis qudsi. Begini sudah jelas. Di video ini mungkin sudah dijelaskan semua ya mengenai bab ulumul Quran, mengenai pengenalan tentang Al-Quran. Yang
pertama ada definisi dari Al-Quran itu sendiri, yang kedua nama-nama dari Al-Quran dan sifat-sifat yang ada dari Al-Quran, dan yang terakhir perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Nabawi maupun hadis Qudsi. Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga dengan pembahasan kali ini mungkin akan berguna bagi teman-teman semua yang menonton video saya ini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, mulai dari awal pembahasan hingga akhir pembahasan kali ini, karena mungkin saya kurang mengeksplor lebih jauh mengenai tema yang saya angkut kali ini. Nah, sebenarnya ini adalah tugas akhir atau ujian akhir semester dari Ulumul Quran yang saya ditugaskan untuk membuat video. Nah, teman-teman sekalian, terima kasih telah mendengarkan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi saya pamit. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.